Duh, ganteng banget nih mobil. Pengen banget dah punya ekstril kayak begini. Tapi duitnya baru kekumpul buat beli kaos doang. Halo teman-teman, gue Dedi, pengguna atau penikmat Nissan X-Trail T31 tahun 2010. Yang berapa cc ini? 2000 cc. Oke, lu udah berapa lama pakai T31 ini? T3 sebetulnya cerita awalnya di tahun 2016. Sebelum-sebelumnya sih gue sebetulnya udah pakai beberapa mobil ya, cuman maksudnya bukan karena gue banyak duit pakai mobil, tapi emang gue jual beli mobil tadinya gitu ya kan. Dan berjalan dengan waktu, gue pakai ini kok enak gitu mobilnya ya kan, maksudnya terus istri dan anak gue juga suka gitu kan. Udah, dan pada saat itu akhirnya kita putusin untuk ya gue pelihara lah mobil ini gitu sampai dengan sekarang gitu. Oh, nggak jadi dijual? Nggak jadi dijual. Tapi lu nggak kepikiran buat kayak misalkan pilih kompetitornya kayak misalkan CR-V, Captiva, Grand Vitara gitu? Oh, sebetulnya sebelumnya sih gue udah pernah pakai ya, mulai dari CR-V yang generasi pertama, kedua, sampai ketiga. Maksudnya bukan pernah pakai, maksudnya gue pernah, pada saat itu karena gue jual beli kan, jadi dapat mobilnya apa aja gitu ya. Jadi, dan itu emang dipakai terus sambil dipakai terus dijual lagi gitu kan. Dan terakhir memang pas dapat ini yang ngerasa enak aja sih mobilnya kalau menurut gue ya, karena dia ini Matic kan, terus CVT ya kan, dan emang dia tipe Matic-nya tuh nggak seagresif kompetitor yang lain gitu ya. Maksudnya dia memang harus smooth, harus slow gitu, santai gitu. Dan gue juga emang orangnya nggak yang suka kebut-kebutan atau performance gitu. Gue yang penting nyaman aja gitu, fun aja bawa mobilnya gitu. Oh, berarti karena lu dagang, lu pernah pegang mobil A, B, C, D, dan ini yang ternyaman menurut lu gitu ya? Kalau ya iya sih, kalau bisa dikatakan seperti itu gitu. Boros nggak sih T31 ini? Kalau menurut gue sih ya boros relatif ya, dan memang pada saat pertama kali gue pakai itu emang agak terasa mungkin boros gitu ya kan. Cuman sebenarnya kembali lagi tergantung kaki, orang bilang kan kakinya sekolah nggak, istilahnya gitu ya kan. Dan tapi gue mobil ini sempat gue pasangin alat namanya iForce sih. Waktu pertama kali gue ngambil di tahun 2016 tuh, gue sempet searching, browsing, katanya pakai alat ini bisa meningkatkan performance. Maksudnya nggak yang signifikan, cuman memang sedikit meningkatkan performance, dan fuel konsumsinya tuh jadi bisa ditekan gitu, jadi lebih irit lah. Tapi yang gue rasakan memang benar gitu sih. Jadi ya pada saat gue dapet ini di 2016, terus 2017 gue pasang itu, alat itu. Sebelumnya sih konsumsi bahan bakar ini pas pertama kali gue pegang tuh sekitar 1819. Nah, setelah gue pasang alat itu, iForce itu, bisa di kisaran 110 sih di dalam kota. Tapi kalau untuk luar kota gue bisa nyampe di 112, 112-an gitu. Oh, jadi irit banget berarti ya? Iya, kalau di luar kota kan jalur ke luar kota kan cenderung stabil ya, apalagi sekarang udah ada tol kan ya. Jadi kita tuh nahan gas, dan di RPM yang stabil aja, ya gue rasa sih emang mungkin bisa jadi lebih irit gitu daripada itu. Kalau perawatannya gimana sih? Ada penyakit tertentu nggak eksternal ini? Kayak misalkan kan ada mobil A penyakitnya kaki-kaki atau apa gitu. Oh, ini gimana? Kalau untuk perawatan, ya puji syukur alhamdulillah ya, gue dapat mobil ini tuh dari orang pertamanya tuh udah yang, maksudnya dia aware banget. Jadi mungkin karena dia mobil dari dia beli pertama, terus dia servisnya tuh resmi di bengkel resmi terus, dan gue ada dokumennya tuh lengkap. Sampai-sampai gue pernah lihat tuh dia cuman hanya perihal ganti bohlam aja dia ke bengkel resmi gitu, ke bengkel resmi Nissan gitu kan. Dan setelah gue beli, alhamdulillahnya nggak banyak kendala sampai dengan sekarang gitu. Gue jadi cuman paling ganti oli gitu kan, terus tune up, udah gitu. Setelah perjalanan waktu nih dari 2016 sampai dengan sekarang,
gue di tahun 2023 itu gue baru refresh AC. Refresh AC dalam artian namanya kayak kondensor gitu kan, kemakan usia ya di lama-lama ya di depan. Jadi gue remajain lagi. Jadi dari kondensor, evap juga sempat ada yang bocor, gue remajain. Tapi itu kan bisa dikatakan panjang waktunya kan, dari tahun 2016 sampai dengan 2003 akhir tuh gue baru servis itu gitu. Dan kemarin terakhir di 2024 karena gue ada rencana perjalanan jauh tuh, gue waktu itu baru, dan ada sedikit bunyi-bunyi, dan itu gue baru peremajaan kaki-kaki. Jadi tuh bisa dikatakan dari tahun 2016 awal gue pegang ini sampai dengan 2024 kemarin akhir itu gue nggak menemukan, ya puji Tuhan tuh alhamdulillah gue nggak nemuin masalah yang berarti gitu gue di dalam mobil ini gitu kan. Gue remajain semua kaki-kaki, mulai dari busing-busing gue ganti. Terus dari shock breaker gue ganti gitu ya, untuk long terot, terus semuanya gue ganti deh sampai peremajaan di rekstir. Jadi rekstirnya masih asli, cuman maksudnya masih bawaan mobilnya ini, cuman sekarang udah ada teknologi untuk direkondisi lagi gitu, jadi baik lagi gitu. Dan untuk servis-servis biasa kayak tune up dan kalau kayak ganti oli gitu, gue biasanya ngelakuin sendiri sih di rumah. Kalau cuman ganti oli ya, itu kan maksudnya nggak terlalu susah lah. Cuman kalau udah kayak tune up, kayak ada perbaikan apa, gue biasanya panggil teknisi. Dan alhamdulillahnya gue dapet teknisi yang cocok gitu pekerjaannya gitu kan. Jadi secara pekerjaan, terus secara analisanya juga bagus, jadi dia bisa dipanggil ke rumah gitu, datang. Dan memang beberapa berita atau teman-teman lainnya gitu, maksudnya kalau gue lihat-lihat di forum memang, wah jangan rewel gini bla 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 gitu kan, X-Trail, terus nanti matic-nya bisa kena safe mode. Jadi safe mode tuh istilahnya kalau udah kepanasan tuh mobil nggak bisa jalan gitu. Tapi gue alhamdulillah sih pas dapet ini bener-bener deh, maksudnya ya gue bersyukur banget dapet unit mobil ini. Jadi gue nggak pernah nyampe ketemu hal seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman di forum itu ngelihat untuk X-Trail, terus untuk Serena biasanya dia pakai oil cooler buat menghindari masuk ke safe mode itu gitu. Jadi pendingin untuk transmisi matic-nya gitu, untuk CVT ini. Nah tapi gue sampai saat ini belum pasang itu, dan ada keinginan sih, cuman gue merasa oh ini masih enak kok gitu mobil gue, maksudnya masih bisa gitu. Dan emang gue selama gue pakai baik di dalam kota sampai keluar kota pun, dan terakhir kemarin itu di tahun 2024 kemarin akhir tahun, gue sama keluarga gue sempet long trip jauh ke Bali, dan ya alhamdulillah gue nggak dapet kendala apa-apa di jalan gitu. Jadi mau tracknya yang lumayan, yang terjal itu tetap aja gitu. Maksudnya fun aja bawa mobil ini gitu. Gue nggak nemuin kendala apa-apa gitu. X-Trail 31 ini kan sebenarnya bawaannya udah ganteng ya dari lahir ya. Nah ini lebih ganteng lagi kalau gue lihat gitu. Aliran modifikasinya apa ini ceritanya nih? Nah aliran modifikasinya sebetulnya gue lihat-lihat beberapa referensi gitu ya. Sebetulnya ini bisa dikatakan aliran modifikasinya rally look gitu ya kan. Dengan perpaduan pelek, ban, dan ada beberapa variasi yang lain gitu. Namanya rally look. Apaan aja nih yang lu ganti di mobil ini? Apa yang lu modif? Yang dimodifikasi sebenarnya nggak banyak ya. Maksudnya gue juga, maksudnya minim lah budgetnya gitu. Yang penting si mobil kalau menurut prinsip gue enak dilihat gitu ya kan. Jadi ada beberapa item yang gue ganti, kayak pelek, gue pakai OZ Terra ring 16, lebarnya 7 rata gue pakai. Pelek itu kemarin gue dapat di harga sekitar di bawah 5 juta sih, under 5 juta, 4,6an lah. Dan bannya gue pakai Dunlop Grand Track AT5 ring 16. Emang ini sengaja gue pilih ban AT karena memang konsepnya kan memang rally look ya. Jadi emang ban ini gue pakai gitu. Memang di atas ban ini sih memang ada gitu, cuman gue pakainya ini yang sedikit ramah lah di kantong kalau menurut buat gue pribadi. Maksudnya masih terjangkau lah gitu bannya, sekitar 1,21 ya.
satu ban. 4 biji 4,8. Sekitar 4,8 gitu. Jadi gue kemarin waktu itu tuh total sekitar ganti pelek sama ban itu sekitar 10 juta lebihan lah. Nggak lu pendekin tapi nih? Enggak, tetap kalau untuk ketinggiannya tetap standarnya gitu kan. Memang yang gue tinggiin sih per di bannya, jadi kelihatan agak lebih dari standarnya kan. Pernya tebelnya gue agak lebih tebel. Sama itu, sama gue udah, maksudnya gue pakein centering untuk di peleknya kan. Gue pakein centering supaya dia nggak geter. Itu terus apa lagi ya, paling ini gue ganti, gue pakein fog lamp dari Hella Comet 500 yellow. Harganya tuh sekitar waduh gue juga lupa tuh, sekitar 1,3an lah ya, 1,3 atau 1,5 gitu, gue lupa. Dan dia belum berikut si instalasi kabelnya ya, mulai dari relaynya gitu, belum, itu terpisah, jadi gue belinya. Terus pemasangannya juga gue dibantu temen gue, dan itu ya minim lagi lah secara budget gitu kan. Jadi gue pasang, dibantu temen gue bikin bracketnya, terus gue pasang, terus dibantu instalasi ke dalamnya untuk nyalain si lampunya ini. Sama rear fog lamp belakang, yang untuk stop lamp gue juga beli dan gue pasang sendiri juga kebetulan. Ya pokoknya minim-minim lah. License plate dari JDM, dari Nissan. Jadi kayak mobil-mobil di Jepang lah. Jadi platnya gue kecilin, terus gue beliin frame-nya. Sama crossbar, gue pakai memang peruntukan untuk T31 gitu, Nissan gue beli, terus gue pasang, dan dia plug and play, jadi tinggal copot casingnya terus gue pasang lagi untuk crossbar. Sama tambahan lagi di decal ya, di decal tuh side decal gue pesen, gue juga lihat-lihat beberapa referensi, terus akhirnya gue pesen, dan itu gue pasang sendiri juga gitu. Akhirnya gue coba-coba lihat-lihat di YouTube, ya gue pasang aja sendiri gitu kan. Kembali lagi biar minim lah budgetnya ya kan gitu. Spoiler belakang sengaja gue lepas sih. Tadinya tuh kan bawaan mobilnya ada tuh. Nah kalau gue lihat literasi di Jepang di JDM tuh pada nggak ada gitu emang dari sana. Jadi gue ikutin, gue lepas biar seakan-akan kelihatan JDM look lah. Iya, paling tambahannya mata kucing sama skotlet di lampu, lem lampu, itu aja sih. Kalau untuk interior, kebetulan sudah dilapis nih dari yang kemarin pemilik pertamanya, emang udah dilapis, dan sarung orinya emang ada di dalamnya gitu. Jadi udah dilapis, terus sama head unit gue pakai Pioneer sih, yang seri 5 dulu, masih yang dulu, model dulu. Berarti nggak mahal juga ini ya, kalau untuk biaya modifikasi lo nih? Biaya, ya kalau untuk modifikasinya sih enggak sih ya, maksudnya ya mahal murah kan relatif ya, cuman kalau menurut gue ini terjangkau lah, maksudnya sesuai sama prinsip gue, yang penting mobil enak dilihat aja, terus ya nyaman dipakai, dan biar tambah manis aja gitu lah. Oh, ini nggak gitu. ngurangin kenyamanan ya? Enggak, sama sekali enggak, dan bahkan karena mungkin si bannya kan pernya gue naikin jadi 70, tadinya kan dia 65 jadi 70 gitu, dan dia malah jadi lebih enak sih kalau menurut gue pribadi ya, lebih empuk gitu. Oke, kalau boleh tahu nih ya, ini kan lu bilang budgetnya minim ya? Total berapa lu bikin sampai kayak begini modelnya? Total itu Kira-kira kurang lebih ya di under 15 sampai 20 lah, maksudnya masih di bawah itulah. Sekitar 15-an sampai maksudnya 20 ke bawah lah paling. Berarti 20 ke bawah tapi hasilnya udah bisa ya beginilah. Beda ganteng gitu ya. Iya. Ganteng gitu ya. Ada rencana mau diapain lagi nih mobil? Rencana ke depan sih, cuman ya masih nabung-nabung dikit. Yang urgent ke depan sih gue mau ganti kaca film sih sebetulnya, karena memang kaca filmnya udah lama banget. Kemungkinan ini dari pertama kali ini mobil di tahun 2010 sampai sekarang belum pernah ganti kaca film gitu, dan gue ke depan niatnya nanti mau ganti kaca film gitu, sama ada upgrade head unit lah. Rencananya gue mau pakai Android nanti. Cuman ya nabung-nabung dulu, namanya budget ngepas ya kan. Jadi yang penting kita nabung dulu. Oke, yang terakhir, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini buat teman-teman yang mau modifikasi, pokoknya kalau dari gue budget minimal, ganteng maksimal. Oke, gue jadiin thumbnail ya. Thank you.